Ada beberapa tanaman yang sensitivitasnya itu tinggi. Cabai ini termasuk yang tidak terlalu, ya. Kalau klornya terlalu banyak, sebenarnya klor ini adalah hara mikro, tapi setiap tanaman itu kebutuhannya ya beda ya. Karena mikro ya sedikit sekali, karena dia masuk ke tanamannya adalah aliran massa. Aliran massa itu campur dengan air. Airnya karena ada terik matahari, diseraplah air itu, ada pupuk yang terlarut di situ. Jumpa lagi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami, baik di Facebook, di IG, di TikTok, atau di YouTube ya, NPK Mutiara TV. Yang pertama dari Nurganjar Setianto. Terserap tanaman karena adanya panas matahari. Mohon penjelasan Pak. Jadi baiknya waktu kita mupuk kocor yang baik itu kapan? Pagi, siang, sore, malam. Pengennya kita pupuk cor langsung diserap tanaman, tidak habis pada penguapan. Terima kasih. Oke, dalam kaidah-kaidah pengaplikasian pupuk ini ya ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan ya, baik tabur atau lewat tanah maupun lewat daun foliar ya. Nah gini, kalau foliar konsentrasi harus diperhatikan. Kalau pekat daun bisa rusak. Aplikasinya waktunya harus diperhatikan. Kalau terus terik matahari, Pak jam 12 boleh nggak? Pak jam 1 boleh nggak? Ya kalau mendung nggak ada masalah. Kan nggak ada terik matahari yang sangat menyengat gitu. Jangan terpaku sama, Pak harus pagi ya. Pagi kalau hujan gimana? Kan jadi masalah juga. Dalam keadaan normal memang ya pagi sampai jam 10. Dalam artian nggak mendung. Tapi kalau mendung, sepanjang hari boleh. Kalau mendung ya, nggak ada matahari, mataharinya tertutup awan, ya nggak ada masalah. Kenapa terik matahari kita hindari? Karena pengeringan air yang seketika itu yang jadi masalah. Ya, cek orang sudah mah siga dileob Pak, begitu semprot langsung habis. Jadi daun kayak disiram air panas. Yang jadi masalah adalah pengeringan dari larutan pupuk itu yang pengeringan seketika karena matahari terik. Nah, itu yang jadi masalah. Kan itu ada zat terlarutnya, pupuknya. Apalagi konsentrasi tinggi. Begitu kering seketika, itu bisa toksik terhadap tanaman. Oke. Waktu pengecoran gimana? Apa? Ya sama lah ya. Ada beberapa hara yang diserap karena terik matahari, proses respirasi, yaitu pupuk kalsium atau hara kalsium. Karena dia masuk ke tanamannya adalah aliran massa. Aliran massa itu campur dengan air. Airnya karena ada terik matahari, diseraplah air itu, ada pupuk yang terlarut di situ, kalsium. Kalsium sebagian besar masuk ke tubuh tanamannya adalah melalui aliran massa. Tapi tidak 100% ya. Tapi terbesarnya adalah, presentasi terbesarnya adalah melalui aliran massa. Ada juga dalam proses difusi ya. Ada juga dalam proses intersepsi akar, ada juga ya. Cuma terbesar adalah aliran massa. Jadi seperti itu. Kalau kalium ya proses difusi ya, itu ya mana konsentrasi tinggi, mana konsentrasi rendah ya. Dari konsentrasi rendah ya konsentrasi tinggi seperti itu. Pengennya pupuk yang dikocor langsung terserap tanaman.
Nah ini tadi kaidah tadi ya. Ada beberapa aplikasi ini lewat akar atau tanah ya. Ada hara-hara yang memang yang nguap. Nah kaidahnya apa? Hara-hara atau pupuk yang mudah menguap. Biasanya N ya. Bagaimana? Ya ditutup supaya jangan ada penguapan. Misalnya apa? Urea ZA ya lebih baik memang ditutup. Karena dia terik matahari ada penguapan karena dia ada proses perubahan senyawa gitu ya. Jadi amoniak. Nah ini amoniaknya ini yang terbang menguap. Jadi, kalau pupuk yang lain ya aman, fosfat, kalium itu aman. Tapi kalau N nitrogen ya mau nggak mau nguap itu. Bagaimana caranya? Ditutup kan gitu ya, terutama nitrogen yang bentuknya amonium sama urea. Nah ini harus memang ditutup ya oleh lapisan tanah. Oke, berikutnya dari Yudit. Kalau untuk penghijauan dan bikin besar daun, pakai pupuk apa Pak untuk tanaman durian di 2 tahun lebih? Oke, kita kalau untuk taburannya ya kita pakai 16 atau sprinter ya, plus karate boroni. Itu untuk taburannya. Nah, untuk foliernya usahakan dengan pakai mikro yang lengkap ya. Kita ada formulanya 50 20 10 10 plus Mag-S 400 gram dalam 200 liter nih. Mikronya Vitaplex 50 gram kan itu 50 20 10 10. Yang 20-nya adalah ZN. Nah, ini ZN ini supaya nanti pucuk yang keluar daunnya besar-besar. Terus MN sama CU. Terutama ya kami sarankan Vitaplex, ZN sama MN kalau vegetatif ya. Kalau sudah untuk buah, pembesaran buah, jangan boleh tambahkan CU. Nah, itu insya Allah nanti dengan perawatan seperti itu daunnya akan normal ya. Kalau daun kecil-kecil ya, itu biasanya ZN-nya kurang ya. Mag-S ya 400 gram per 200 liter. Ini dalam untuk konsentrasi untuk 200 liter air ya, 1 gram. Berikutnya dari Wangi Sitompul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh nggak Moroke fosfat dicampur karate boroni? Kalau boleh berapa perbandingannya untuk durian? Oke, ini berarti nabung fosfat ya. Fosfatnya untuk 50 tahun ini ya boleh 5 kilo. Karatenya ya setengah atau 1 kilo. Boleh. Sampai 2 kilo pun nggak masalah. Ya, kan ditabur. Tabur, campur langsung tabur nggak masalah. Karena buffer tanah itu tinggi. Ya, nggak ada masalah. 50 tahun bolehlah Merauke fosfatnya itu 5 kilo. Ya. Karatenya ya minimal sekilo. Ini pengalaman saya pernah di usia 20 atau 25 tahun durian itu pernah nabur pupuk sampai 12 kilo ya. Saya hitung diameter jari-jarinya, luasan lingkarannya ya yang ditabur pupuk. Saya tabur merata, bukan di galur paling luar atau di sepertiga masuk, ditabur merata. Itu jatuhnya per 1 meter persegi itu 153 gram, jadi 1,5 ons.
per meter persegi dari luasan tajuk itu. Dan tanaman nggak toksik, maksudnya nggak mati ya. Kalau 50 ini ya dengan fosfatnya 5 kilo, karatenya 1 kilo atau 2 kilo ya aman. Oke, dari Fahman 9934. Ketika muncul mata ketam atau awal berbunga, apakah boleh dikocor pupuk TSP Moroke? Nah, kalau untuk pengocoran, jenengan jangan pakai TSP atau fosfat karena ini susah larut. Kami sarankan pakai MKP ya. Boleh itu untuk dikocor mata ketam sampai mekar. Biasanya kita sarankan setiap minggu untuk menguatkan saja. Biasanya juga campur dengan karate plus puruni. 100 gram MKP-nya 150 gram per 25 liter air semprot dikocorkan untuk penguat supaya nanti bunganya lebih lengket dan proses penyerbukannya kualitas dari benang sari dan kepala putihnya itu bagus, fertilitasnya bagus. Berikutnya Mimin saja 5189. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya, tanaman stroberi kan tanaman tahunan. Setelah produktif untuk pertumbuhan dibutuhkan bunga dan buah juga dibutuhkan. Gimana racikan pupuknya supaya semua berjalan? Oke. Jenengan tinggal nanti untuk supaya ingat terus ya. Download app kita di Play Store yaitu Petani Cerdas. Nah, di situ nanti ada brosur pemupukan, tinggal klik saja. Di situ ada ya, mungkin sekarang udah 70 tanaman itu ada petunjuknya ya, rekomendasi pemupukannya. Paling enggak itu tidak baku, paling enggak kita enggak ngalor ke sana ke sini lah dengan dipegangnya brosur itu. Nah, tapi saya singkat saja ini ya. Untuk vegetatif ya jenengan bisa pakai Mutiara 1616 NPK Mutiara 16 plus Karate Boroni ya, dicampur dengan Karate plus Boroni. Nah, nanti berikutnya jangan pakai 16 lagi tapi pakai grower plus Karate plus Boroni. Diselang-seling aja ya. Biasanya kami sarankan seperti itu. Selang-seling saja. Nah, nanti saat pembesaran buah nih itu dicampurkan dengan SOP supaya K-nya lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Diselang-seling saja. Jadi NPK Mutiara 1616 campur dengan Karate plus Boroni, terus berikutnya pembukaan berikutnya kalau 2 minggu sekali misalnya atau seminggu sekali diselang-seling Karate Boroni dengan grower atau Karate Boroni dengan 1616 Mutiara. Oke, terakhir dari Zido Never Die. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sejak lama saya bingung masalah klor. Saya selalu menghindari pemakaian Merauke MOP untuk hortikultura terutama cabai. Nah, dari beberapa video Bapak saya lihat selalu menganjurkan kalium dari MOP. Tolong jelaskan secara lengkap apakah memang tidak berdampak kandungan klor pada tanaman yang sensitif seperti cabai. Terima kasih. Oke. Ada beberapa tanaman yang sensitivitasnya itu tinggi. Cabai ini termasuk yang tidak terlalu ya. Apa yang tinggi? Kayak kentang goreng ya. Kalau klornya terlalu banyak, sebenarnya klor ini adalah hara mikro. Tapi setiap tanaman itu kebutuhannya ya beda ya. Karena mikro ya sedikit sekali.
Kalau padi ya nggak masalah, sawit nggak masalah, stroberi akan masalah. Cabai sebenarnya sensitivitasnya nggak terlalu tinggi terhadap klor, ya. Karena pupuk yang kaliumnya bukan kalium klorida atau kalium yang K2SO4 atau yang bebas klor, ini kan harganya pun nggak main-main. Kenapa saya sarankan K dari MOP? Ya untuk tanaman-tanaman yang sensitivitasnya tidak terlalu tinggi. Bahkan ya tidak jadi masalah seperti kelapa, terus tanaman kelapa sawit, padi, jagung, kan nggak ada masalah ini. Dan klor ini sifatnya licin, mudah tercuci, apalagi di musim hujan atau penyiraman yang terus-menerus. Misalnya seperti ini, bawang itu kan sensitif terhadap klor, bawang merah ya. Karena kebiasaan petani di Jawa Tengah, Brebes ini nyiramnya hampir setiap pagi dan sore, klor ini licin. Itu di bawah zona perakaran bawang. Bawang kan apalagi nggak ada akar tunjang ya, semua akar mayang, akar serabut. Jadi karena kebiasaan seperti itu, klor akhirnya licin dan ketersediaan di zona akarnya itu ya tidak membahayakan. Klor ini tetap hara mikro yang bermanfaat, tapi kadang-kadang kan namanya mikro ya kebutuhannya sedikit. Jangankan mikro yang kebutuhan sedikit, makro aja yang kebutuhan banyak. Kalau dosisnya terlalu banyak juga masalah, ya. Jadi MOP boleh digunakan di tanaman cabai di saat pupuk dasar, itu tidak masalah, ya, karena sensitif terhadap klornya cabai ya enggak seperti tanaman kentang, stroberi ya. Apalagi sering disiram dan klor ini gampang tercuci. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.